Pasti kamu kaget. Apa tuh? Durian. Wow, durian. Hai, welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai seorang teman saya yang berasal dari Korea, namun dia sedang menyelesaikan studi di Indonesia. Nah, dia ini akan bercerita mengenai kuliner khas Korea dan juga pendapatnya mengenai kuliner khas Indonesia. Penasaran gimana? Mari kita saksikan. Jangan lupa tonton sampai selesai, kemudian subscribe dan like video ini. Terima kasih. Halo Jeje, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Jeje? Aku baik-baik, tapi hanya di rumah aja. Ya, kita lagi PPKM ya, nggak bisa kemana-mana. Ya. Ini Jeje lagi di Indonesia apa udah di Korea? Masih di Indonesia. Oh, masih di Indonesia. Oke. Nah, jadi Jeje kan udah lama nih ya di Indonesia ya, mulai dari kuliah S2 dulu. Iya, lama banget itu. Aku di Indonesia sudah 6 tahun. Wow, sudah 6 tahun ya. Tapi sebelum aku ikut S2 di Depok, sebenarnya aku pernah tinggal di Bali 3 tahun. Oh, jadi 6 tahun itu udah di Bali terus di Depok ya? Jadi totalnya 6 tahun. Bukan. Oh, bukan. Jadi total 9 tahun. Kalau yang 3 tahun ini aku masih baby. Oh, masih bayi. Masih bayi itu di Bali, pernah di Bali gitu? Ya, jadi aku datang di Bali umur kosong. Fusu? Sampai, ya, kosong, 0. Apa itu? Dan pulang ke Korea umur 3 tahun. Oh, umur 3 tahun. Berarti, tapi orang tua JJ itu asli Korea kan? Cuman pernah di Bali gitu ya? Iya. Iya, jadi mereka bisa bahasa Indonesia juga. Oh, begitu. Pantes ya. Berarti udah ada darah Indonesianya lah ya, JJ. Karena kan lahir di Indonesia gitu ya. Sudah Ya, biasa dengan culture Indonesia. Seperti itu ya, J ya, kira-kira. Oke. Iya, suka makanan Indonesia juga. Oh, suka makan Indonesia. Oke. Terus, Icut mau nanya dong, apa sih pendapat JJ tentang Indonesia? Ini kalau aku udah bilang kan itu aku pernah tinggal di Indonesia di Bali. Jadi aku sering dapat cerita dari orang tua itu waktu aku SD atau SMP. Jadi aku mau pergi ke Indonesia begitu. Seperti second hometown. Oke, second home ya. Jadi dan selama aku tinggal di Indonesia, ini aku dapat itu bantuan yang banyak dari orang Indonesia. Jadi di dalam universitas atau di dalam jalan-jalan dan makanan juga enak. Ya, of course. Jadi menurut JJ makanan Indonesia itu enak ya. Terus pertama kali tuh JJ nyobain makanan Indonesia, makanan apa sih yang pertama kali JJ cobain? Terputus. Makanan Indonesia yang pertama kali JJ cobain itu apa sih? Pasti kamu kaget. Apa tuh? Durian. Wow, durian? Ya ampun. Terus gimana sih perasaan JJ? Bisa nggak digambarkan saat pertama kali nyobain durian itu? Jadi maksudnya seingat aku pernah makan durian pada waktu aku tinggal di Bali. Jadi pulang ke Korea,
Dan aku sering minta kepada itu orang tua, Mama itu mau beli durian di mana? Tapi waktu itu di Korea itu duriannya masih mahal banget. Oh, ada tapi ya di Korea. Ada. Tapi hampir 1 juta won. 1 juta? 100.000 won. Wow, 100.000 ya, mahal ya. Iya. Jadi karena aku sudah makan itu durian dari anak kecil, jadi tidak ada, aku sangat suka. Suka? Jarang sekali orang luar itu suka sama durian, tapi kamu suka ya? Iya, tapi kalau setelah makan durian ada banyak ini sendawa. Ini namanya. Oh ya. Terus kalau aromanya gimana? Tadi aku kurangi makan durian begitu. Tapi banyak orang bilang kalau durian itu baunya seperti sampah gitu. Tapi JJ ngerasa biasa aja ya, maksudnya nggak terlalu menyengat ya kalau menurut JJ. Manis dan rasanya sangat dalami, apa sih deep rasa, ada banyak rasa itu wangi. Unik ya. Iya. Jadi durian itu juga kalau dibikin kuliner, misalnya kayak di Aceh tuh ada yang namanya kuliner dari durian itu namanya kuah tuhe. Nah itu pakai beras ketan, itu enak banget loh JJ udah pernah nyoba belum? Sudah pernah, beras ketan maksudnya. Iya, jadi beras ketan terus disiram sama kuah yang dicampur durian dan apa namanya santan, terus disiram ke beras ketan tadi, enak banget itu. Oh, ini belum pernah. Belum pernah ya? Mungkin sekali-sekali nanti Cut bawain ya. Kalau kita ketemu ya, kalau udah nggak PPKM. Semoga ketemu lagi. Ya bener. Terus itu apa namanya makanan yang pertama kali JJ cobain. Nah kalau makanan yang paling JJ suka, makanan Indonesia yang paling JJ suka itu apa? Ini pertanyaan sangat susah. Terlalu banyak ya. Aku suka ayam gulai. Ayam gulai. Dan gado-gado. Wow. Tapi harus ada yang pedas. Kamu penyuka pedas. Iya, tapi sedikit. Sedikit. Oke, by the way nih, ngomongin pedas, JJ pernah kan aku kerjain ya. Aku suruh makan seblak, ingat nggak? Iya, aku ingat. Itu gila pedas. Gimana tuh? JJ suka nggak sih seblak? Wah, tidak bisa makan itu sama sekali. Pedas banget ya? Iya, tapi ya bagus, tapi aku suka makan pedas, tapi tidak jago makan pedas. Oke, tidak sehebat aku ya, Ije. Iya. Kamu tahu ya, aku doyan banget makan seblak di UI ya. Dan kamu pernah aku kerjain. Ya benar. Kemudian aku nanya nih, kan tadi JJ bilang JJ suka pedas, tapi nggak terlalu pedas gitu ya. Nah kalau di Korea kan biasanya yang aku tahu nih ya, kalau aku nonton drakor gitu kan biasanya tuh banyak ya orang-orang yang suka pedas kayaknya ya pemain-pemainnya. Terus kalau spicy, pokoknya sesuatu tuh harus yang pedas gitu kan. Nah ada nggak sih perbedaan rasa pedas di Indonesia dengan yang di Korea? Memang ada yang mirip, tapi ada yang agak beda karena kalau rasa pedas di Korea adanya asam juga. Jadi asam dan pedas. Asam dan pedas ya. Tapi biasanya di Indonesia, makanan di Indonesia, setahu aku itu biasanya spicy banget itu, seperti cabai gitu. Kalau di Korea gimana? Emang spicy-nya itu mungkin tidak pakai merica ya? Tahu nggak merica? Lada. Merica aku kurang tahu, tapi pakai cabai juga. Tapi kalau yang saya kasih contoh itu kalau kimchi, itu kalau kimchinya ada juga banyak rasanya. Tapi kalau pakai gulanya banyak, itu akan rasanya itu manis, tapi biasanya rasanya asam. Iya, aku pernah nyobain.
Kamu pernah bawain buat aku kan, kimchi. Iya, iya. Kimchi itu rasanya unik banget ya. Jadi kalau aku bilang sih ya, kalau aku bisa bilang itu kayak ada bau-bau petis gitu sih kalau aku makan ya, petis. Oh iya betul. Ada tapi semacam. jenisnya banyak sekali. Mungkin cutnya juga cocok. Ada yang kimchi yang cocok untuk cut. Ya benar-benar. Jadi terus aku mau nanya nih, kalau kimchi itu biasanya memang wajib ya ada saat di meja makan? Oh, bukan wajib, tapi tidak ada rumah yang tidak ada kimchi. Oke. Seperti sambal. Oh, seperti sambal. Terus kalau makanan yang wajib ada dalam setiap momen makan itu apa kira-kira, Ji? Tapi saat ini mungkin di Indonesia juga itu sekarang udah makanan biasanya agak beda kan. Jadi sering makan roti dan sering makan pasta atau gitu kan. Jadi sekarang tidak wajib makan nasi di Korea. Saya pikirnya. Jadi nggak wajib tapi, ya? Iya, kimchi. Tapi ada orangnya tidak suka kimchi. Oh, ada juga yang nggak suka kimchi. Iya. Berarti sama kayak orang Indonesia ada juga yang nggak suka sambal gitu ya? Iya, betul. Iya, benar. Ya. Terus Jeje kan udah lama di Indonesia ya? Kira-kira kangen nggak sih sama masakan asli Korea? Karena kan di Indonesia kadang-kadang ada masakan Korea, tapi kan rasanya tuh beda gitu kan. Nah, kalau Jeje pernah pengen gak sih, kangen banget nih aku makan ini gitu? Mungkin di Indonesia ada banyak resto Korea dan itu rasanya hampir sama dengan di Korea. Oh, sama tapi, ya? Tapi aku kangen itu makanan ibu. Beda kan? Iya benar. Masakan rumah ya? Iya, masakan rumah. Mungkin aku juga bisa, tapi beda sekali. Iya, masakan ibu memang paling enak deh. Iya, betul. Karena kalau masakan ibu itu selalu mengingatkan kita sama rumah ya, kampung halaman gitu ya kan. Itu yang bikin kadang-kadang kita tuh kangen ya saat berada di luar gitu. Iya, benar. Terus ada rasa cinta kan? Iya, benar. Rasa cinta. Kemudian JJ bisa masak nggak? Bisa, tapi ya jenisnya kurang, jenisnya sangat sedikit. Jenisnya sangat sedikit. Bisanya masak apa tuh kira-kira kalau masakan Korea? Tapi bisa masak kimchi jjigae, tahu? Kimchi? Kimchi, sup kimchi, kimchi jjigae. Sup kimchi. Sama 된장 찌개, itu 된장, itu tahu 된장? Enggak, itu gimana tuh? Saya belum pernah nyobain soalnya. Vita pernah nyobain yang tteokbokki, yang ringan-ringan gitu loh, Je. Tteokbokki, terus tteokbokki bisa. Tteokbokki bisa. Tteokbokki, terus apa? Jajang meong ya? Apa sih namanya? Jajangmyeon susah banget itu. Itu kan ada pasta hitamnya itu dari apa sih, Je? Kalau jajang meong itu? Yang kan ada dia kan ada kuahnya kayak hitam gitu ya? Warnanya hitam, black. Apa sih? Itu bukan jajangmyeon ya? Iya, jajangmyeon. Itu gimana tuh masaknya? Tahu nggak, Ji? Bisa pakai instan, itu gampang caranya. Pakai instan, iya ya. Sausnya banyak dijual. Tapi dari mulai masak bumbu susah banget karena ya susah banget ya. Terus yang kayak Korean corn dog kayak gitu-gitu ya, itu kan enak ya. Korean corn dog tau nggak, Ji? Korean corn dog. Corn dog itu apa? Yang semacam kayak sosis, terus ada kejunya dibalut sama tepung. Nah itu aku sering ngeliat di drakor itu. Iya, tapi kalau orang Korea pun yang tinggal di Korea, kalau hotdog, kondo ini sering beli dari luar. Jarang buat. Karena lebih enak. Yang instan aja ya, benar. Yeah.
Kalau ini kalau apa namanya ada yang kayak ramyeon gitu-gitu, itu juga seringnya beli ya? 라면, iya sering beli. Aku suka ramen. Di Indonesia juga ada kan itu. 펌미 aku suka 펌미. Homie yang gimana tuh ya? Picut nggak tahu tuh. Yang kecil ada rasa bawang gitu. Oh, instan juga atau gimana? Instan, Oh, mie instan. Oh, mie instan, kayak semacam Oh, samyang gitu ya, samyang kayak gitu-gitu ya. iya iya. Iya. Oh iya, bener. Enak banget tuh samyang. Aduh, aku kalau makan samyang tuh, aduh, sampai berkeringat saking pedesnya. Ini cut ini. Aku Oh, suka pop ini. mie, ya bener-bener pop mie itu kan dari Indonesia, Je. Iya, aku suka di Oh, kamu Indonesia. suka ya? Ya. Suka rasa bawang. Rasa bawang, rasa ayam bawang. Tapi emang kuliner Korea ini apa ya dipopulerkan di dalam drakor. Jadi orang-orang Indonesia tuh kayak nggak asing lagi ya dengan yang namanya tteokbokki, yang namanya kondok gitu kan. Karena memang populernya itu ketika ada di dalam drakor gitu. Dan itu juga satu media yang baik ya Jaya untuk mempopulerkan kuliner-kuliner asli negeri kita ya seperti itu. Jeje suka nggak betul. nonton drakor? Drakor? Drama Korea? Oh iya suka. Suka. Dari Netflix? Kenapa? Dari Netflix. Iya, Aku sering Netflix. Iya, di Netflix. Oke, jadi bisa nggak sih JJ ngasih tahu ke kita arti makanan buat JJ sendiri apa? Jadi kayak filosofi makanan gitu loh. Menurut JJ itu apa? Boleh berupa quotes gitu. Menurut aku makanannya adalah kekuatan, tapi bukan kekuatan fisikal, tapi bisa sampai ke kekuatan mental. Kekuatan mental, oke. Karena kami setelah makan rumah atau makan yang enak, ini kami rasanya senang, jadi bisa menjaga mental juga. Aku pikir begitu. Wow, good banget, keren, keren JJ. Nah J, terakhir deh J, aku pengen denger JJ bahasa Korea. Oh ya, ya. Ngomong Korea, terus apa namanya gimana JJ kasih tahu ke teman-teman, subscribe dong YouTube-nya aku gitu, tapi pakai bahasa Korea. 구독해주세요. bisa coba ikutin 구독해주세요. Kudet pelan-pelan deh. Oke. Aku tuliskan. Iya. 구독 해주세요. 해주세요. 예. 구독해주세요. Ya, bagus. Nah, terakhir deh, Jeff. Apalagi ya? Pakai bahasa Korea, JJ bilang, makanan Indonesia enak-enak. Makanan Indonesia enak-enak, makanya datang ke Indonesia dong, gitu. Pakai bahasa Korea ya, J. 맛있는 음식이 많은 인도네시아로 모두 와보세요. Yeay, terima kasih JJ. Senang banget hari ini bisa ngobrol bareng JJ. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan PPKM cepat selesai. Kita bisa ngobrol, makan seblak lagi. Oke JJ, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Yeah, thank you hari ini.